Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, mari kita senantiasa menjadikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan hidayah yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Pada kesempatan ini, perkenankan saya ingin berbagi sedikit pengalaman terkait dengan bagaimana membangun satu unit usaha di pedesaan atau di wilayah-wilayah unit-unit atau pusat-pusat ekonomi lokal ya. Yang lebih khusus lagi bisa kita sebut dengan social enterprise. Oleh karena itu, mohon izin saya akan share satu materi. Jadi membangun unit usaha sosial atau social enterprise untuk pembangunan ekonomi lokal. Nah, yang pertama, apa itu sebenarnya social enterprise? Jadi secara definisi kita bisa sampaikan bahwa unit usaha sosial itu adalah satu unit kegiatan usaha yang bergerak dalam berbagai bidang ya, apakah itu produksi, perdagangan dan lain-lain ya. Jasa juga bisa gitu dalam berbagai sektor. Dengan tujuan memperoleh pendapatan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat sekitarnya. Jadi ini satu unit usaha yang tidak dimiliki oleh satu pihak atau seseorang, tapi ini untuk kemakmuran, kesejahteraan untuk masyarakat sekitarnya. Nah, untuk itu secara ringkas kita bisa melihat sebenarnya melihat perbedaan unit usaha ya yang bisa kita sampaikan. Yang pertama adalah misalkan yang paling kiri itu adalah keuntungan usaha untuk masyarakat yang kita sebut dengan yayasan sosial misalkan. Tapi biasanya yayasan-yayasan ini juga belum memiliki unit usaha yang bagus ya, yang melibatkan masyarakat lokal ya. Ada juga yayasan yang punya usaha ya dalam berbagai bentuk ya. Kemudian yang paling kanan itu ke usaha yang dimiliki oleh swasta murni ya, orang, kelompok orang gitu ya, yang kita sebut dengan perusahaan gitu. Nah ini keuntungannya adalah untuk pemiliknya. Kemudian ada perusahaan-perusahaan itu juga memberikan CSR gitu ya, perusahaan dengan CSR ya ini perusahaan yang sudah mulai memberikan kepedulian ya kepada masyarakat sekitar dalam bentuk CSR. Nah, yang warna kuning inilah yang kita sebut dengan social enterprise, unit sosial yang letaknya ada di sini. Jadi ini adalah kegiatannya itu bisa dikelola layaknya sebuah unit usaha, tetapi kepemilikannya untuk masyarakat. Jadi keuntungannya itu adalah untuk masyarakat sekitar. Nah, apa aspek penting yang kemudian perlu kita lakukan dalam mendirikan unit usaha sosial ini? Yang pertama adalah memang bidang usaha dan kegiatannya. Jadi sebagaimana di depan tadi saya sampaikan bahwa unit usaha sosial ini biasanya atau lebih tepatnya bisa kita bangun di desa-desa, di dusun-dusun atau di sentra-sentra usaha, misalkan pariwisata atau usaha bidang kerajinan atau makanan, UMKM lain ya yang tersebar di seluruh wilayah ya di Indonesia ini, lebih khusus lagi kalau di Yogyakarta ya di berbagai kabupaten atau Jawa Tengah juga begitu. Nah itu yang kemudian kita identifikasi dulu. Dan jangan lupa kemudian nomor dua adalah tujuan dan sasarannya. Jadi tujuannya memang untuk kesejahteraan atau kemanfaatan masyarakat di sekitarnya. Nah barulah kemudian yang ketiga adalah bagaimana organisasi dan kelembagaannya. Ya, yang ini disusun dengan melibatkan berbagai pihak, tokoh-tokoh masyarakat sekitar yang memiliki kompetensi yang cocok, kemudian juga bagaimana nanti mulai proses produksi, kegiatan utamanya, organisasinya, pemasarannya, sampai kemudian pencatatan keuangannya, ya, SDM-nya, dan lain-lain sebagaimana layaknya mengelola sebuah usaha modern. Nah, saya kira banyak saudara sekalian contoh-contoh yang sudah ada di daerah Sleman ini, misalkan bidang usaha yang bisa dikelola dengan model nih social enterprise ini ya. Misalkan di Minggir Brajan itu ada satu kelompok UMKM yang bergerak di bidang bambu, kemudian mendong, ya, kulit dan lain-lain. Juga di Soropadan itu makanan, misalkan Minakepis itu perikanan di Sleman, ya. Kemudian Sendari juga bambu, kemudian yang wisata itu di
Desa Brayut, Desa Tanjung, dan sebagainya. Nah, usaha-usaha semacam itu biasanya dan saat ini juga kita amati berbentuk social enterprise. Nah, bagaimana kemudian proses mendirikan unit usaha social enterprise ini yang secara lebih detail? Jadi yang pertama memang harus dibangun komitmen bersama masyarakat di sekitar tersebut. Jadi harus ada inisiasi ini bahwa usaha ini akan bisa berkembang ya dengan kebersamaan. Jadi kemanfaatannya adalah untuk mereka bersama. Kemudian dilakukan identifikasi peluang apa yang bisa dikerjakan. Jadi tentu ini biasanya terkait dengan sumber daya yang ada. Apakah sumber daya lokal yang tersedia itu di sektor pertanian, ya, ataukah misalkan di bidang UMKM, di industri, termasuk juga pengalaman-pengalaman dari masyarakat sekitar. Namun begitu tidak tertutup kemungkinan untuk membuat satu unit usaha baru, misalkan tentang batik ini. Ini tidak selalu dilakukan di tempat-tempat yang memang dalam sejarahnya memang unit usaha batik. Di Sleman ini ada satu tempat usaha, misalkan di daerah atau di dusun Pelalangan itu, masyarakatnya tidak memiliki pengalaman sebenarnya terkait batik, tetapi saat ini sudah ada unit usaha 2 atau 3 unit usaha kelompok gitu ya yang melakukan usaha batik ya, dan ini sangat bagus. Kemudian juga nah studi kelayakannya. Artinya studi kelayakan ini sebenarnya lebih kepada bagaimana melihat, menemukan ya cara-cara atau usaha yang akan dilakukan. Nah, kemudian diikuti dengan rencana kegiatan ya, termasuk juga organisasinya. Nah, kalau itu sudah terbentuk, mulailah kemudian dipersiapkan untuk memulai launching-nya, kemudian mulailah kegiatan itu dari awal. Nah, tentu jangan lupa untuk melakukan monitoring dan evaluasi, dan tentu ketika ini sudah mendapatkan hasil, bagaimana target, kemudian yang harus dicapai, dan lain-lain. Dan ini yang perlu disepakati bersama dengan semua pihak ya, mulai dari pengelola dan masyarakat sekitar. Nah, memang tidak mudah untuk menemukan ide ya bidang usaha ini ya. Sekali lagi yang tadi saya sampaikan ya terkait dengan apa yang bisa kita lakukan ya, potensi yang ada, kemudian yang bisa dikerjakan itu terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia, keterampilan, atau adakah peluang-peluang yang bisa diraih dengan melakukan training di tempat lain atau mengundang ya pihak-pihak yang memiliki keahlian tertentu. Nah, barulah kemudian memang kelayakan usaha itu ada berbagai aspek ya, mulai kekuatan ide, kemudian komitmen organisasi, yang intinya kalau kemudian itu oke, lanjut, ya kita lanjutkan. Nah, ini sebenarnya potensi masyarakat yang cukup banyak di lingkungan kita, Bapak Ibu sekalian. Di Yogyakarta, Jawa Tengah, atau Jawa Timur, ya, di semua provinsi di Indonesia memiliki potensi-potensi besar, misalkan ekonomi berbasis wisata, ekologi, atau lingkungan, itu banyak sekali. Ekonomi berbasis kuliner, ini juga banyak yang bisa dilakukan. Dan di daerah Sleman juga sudah mulai ada unit usaha yang berbasis sosial semacam ini. Kemudian ekonomi berbasis budaya, peninggalan-peninggalan sejarah, situs-situs gitu ya, itu bisa dikelola dengan baik ya, termasuk juga alam ya, apakah sungai ataukah daerah-daerah lain. Kemudian industri kreatif. Nah, ini bisa dibangun, bisa diciptakan ya. Saya kira banyak sekali sumber daya manusia kita yang bisa diarahkan ke sana. Nah, kemudian hal penting itu adalah modal usaha. Nah, ini karena kita ini unit usaha sosial itu dari masyarakat untuk masyarakat, maka sangat penting yaitu mencari berbagai sumber modal dari masyarakat atau iuran atau hibah, mungkin juga sponsor, ya. Tapi kalau sekalipun hutang itu bisa, tapi sebaiknya dihindari dulu ini ya. Kalau investor juga mungkin, tetapi ini harus hati-hati ya, artinya perlu ada kesepakatan yang pasti. Ini dua hal ini. Termasuk juga lembaga bantuan dari lembaga asing atau ini juga mungkin, tapi saya kira yang diutamakan adalah nomor 1 sampai nomor 5 ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, satu ide kecil ya yang bisa saya bagi ya, mungkin ini bisa menjadi referensi ya untuk kita membangun ekonomi di wilayah kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.